itu sama dengan 372.000. Berarti jawabannya yang C. Baik, untuk nomor 20. Ini menggunakan metode LIFO. LIFO itu, LIFO itu kepanjangannya last in first out. Di mana barang yang paling akhir diproduksi atau dibuat itu yang pertama kali kita jual. Kemudian ada FIFO atau kebalikannya, FIFO. First in, first out. First in, first out. Di mana barang yang pertama kali kita buat atau kita produksi, barang itu juga yang pertama kali kita jual. Nah, di soal kita mengetahui bahwa mereka memakai metode LIFO nih, Lusing de LIFO. Barang yang paling akhir diproduksi itu yang pertama kali kita kita jual ya kan. Nah, perusahaan melakukan bisnisnya dengan menjual persediaannya di bulan Juni. Pada bulan Juni tanggal 1 awal Juni, ada 150 unit barang dengan total harganya 390. Total harga seluruh unitnya pada tanggal 1 itu 390. Kemudian pada tanggal 10 Juni dia memproduksi lagi sebesar 200 unit dengan total harga jualnya total harga jualnya untuk tanggal 10 ini 598. Kemudian di tanggal 15 Juni dia memproduksi lagi nih sebesar 200 unit dengan harga jual total harga jual keseluruhannya 630. Kemudian di tanggal 28 Juni dia memproduksi lagi sebesar 150 unit dengan total harga jual 510. Nah, kemudian ini total total COGS-nya nih, total seluruh penjualan 2.128 total total kalau semuanya terjual ya kan. Nah, lanjut kemudian diketahui nih pada tanggal 30 Juni masih ada 200 unit yang tersisa. Lalu ditanyakan pakai metode metode LIFO, berapa sih akhir persediaannya? Akhir persediaan. Oke, kita lanjut nih. Pertama-tama kita harus tahu total produksinya berapa. Baik, total produksinya ya udah kita tambahin ini 150 ditambah 200 tambah 200 tambah 150. Ini 400, 150 tambah 150 itu 300 berarti 700 nih. Berarti total produksinya kan 700. 700. Nah, kemudian diketahui lagi di soal masih tersisa 200. Yang tersisa 200. Produksi yang tersisa 200. Berarti otomatis yang terjual 500 ya kan?
Yang terjual itu 500. 500 ya, kan dari 700 kurang 200. 500. Ingat kita menggunakan metode LIFO. Barang yang paling akhir diproduksi berarti itu yang pertama kali dijual. Berarti kita menghitung yang 500 ini dari akhir Juni nih, di produksi yang Juni. Di mana itu ada 150 unit, 200 unit. Ini kan 350 unit nih. 350 berarti 110 lagi di sini. Bentar. Berarti kita pakai dari ini 150, 200, 350, yang ini 150 lagi untuk mencukupkannya jadi 500. Berarti yang tersisa tadi kan 200 nih. Yang tersisa itu di tanggal 1 Juni di mana memproduksi 150 unit dengan total harga keseluruhan 390. Lalu masih yang tersisa di tanggal 10 Juni. Nah, di tanggal 10 Juni kan dia yang tersisa nih. Yang tersisa itu 50. Soalnya 150 itu udah terjual. Berarti tanggal 28, 15, dan tanggal 10 yang 150 ini, 150 unit, udah terjual. Yang tersisa kan 50 nih. Berarti kita harus mencari harga satuan unitnya berapa. Untuk tanggal 10, tanggal 10 total unitnya kan 200 unit. Dengan total harga $598. 598. Yang ini, ya udah kita bagi 598 bagi 200. Kita bagi 200. Itu diperoleh $2,99. Untuk harga satuan unitnya 2,99. Tadi yang tersisa 50. Ya udah, 2,99 kita kalikan 50. Itu dapat 149,5. Nah, lanjut. Tadi kan yang tersisa kan masih ada nih yang full tanggal 1, di mana nggak ada satupun yang terjual nih 150. Ya udah kita tambahin 390 ditambah 149,5 sama dengan 539,5. Nah, inilah total inventorinya, total akhir persediaannya yang masih ada, yang masih belum terjual ya kan, 539,5. Nah, kita lihat di ABC, ABC-nya jawabannya ada 540, 668, 1460, 1588. Yang paling mendekati dengan angka 539,5 ya udah 540 boleh kita bulatin nih. Karena kebetulan di soal tidak ada apa eh, jawaban 539,5 itu kita bulatin aja jadi 540. Baik, mungkin sekian. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan.
Sebelum lanjut ke materi Kak Aska, Boleh teman-teman kalau ada yang mau bertanya, langsung on mic aja. Halo Rahman, aku ya boleh nanya Marcel, nanya ini iya nggak? boleh. Tadi aku masih kurang ngerti yang metode LIFO itu bagian Oke, ya, aku masih belum oke. ngerti Aku kayaknya. aku ulang lagi nih. Kan Oke, metode LIFO ya kan? Bentar. ya, Metode LIFO itu, bentar aku bagikan layar lagi. Ya ini. Metode LIFO itu kan last in, first out. Di mana barang yang paling akhir kita produksi itu yang kita jual nih. Nah, di soal, di data diketahui pada akhir Juni tanggal 30, barang yang tersisa kan 200 unit. Barang tersisa 200 nih. Sedangkan total barang yang kita produksi itu eh, 105 ada ini pertama ini 200 tambah 200 kan 400 tambah 150 kan 300, ya udah 700 unit nih yang terjual kan berarti 500 nih karena tersisa 200, ya udah 500 itu dari mana, dari 150 tambah 200 kan 350, sedangkan masih ada 50 lagi nih untuk biar pas 500, ya udah dari tanggal 10 ini produksi yang 200 unit ini 150, pas 500 ini kan tersisa 50 nih, yang tersisa kan 20 tambah 50 itu kan 200. Baik, Mas, lanjutkan apa yang ingin ditanyain lagi. oh, berarti penentuannya itu dari yang tanggal 28 ya? Iya, dari bawah, karena mereka, karena perusahaan itu memakai metode LIFO. Kalau perusahaan memakai FIFO baru kita dari atas nih, yang 150 tambah 200 kan 350, 150 dari, baru yang sisa 150 tambah 50 ya tanggal 28 sama 15 kalau metode FIFO, sedangkan perusahaannya pakai metode LIFO. Oke, I see, makasih. Oke, Marcel. Rahman, aku juga mau nanya. Oke, boleh Aku terus. mau nanya buat yang tadi jurnal koreksi itu tuh aku belum begitu paham gimana sih cara uh, logiknya untuk membuat sebuah jurnal koreksi ini. Jurnal koreksi yang nomor 17 ini ya kan. Iya, Nah, kan aku ulang lagi. Eh, Perusahaan ini kan menerima $650 dari konsumen, karena si perusahaan telah melakukan jasa. Otomatis itu kan harusnya ini kas di debit 650 karena menerima, kemudian akun receivable-nya di kredit karena telah melunasi, si konsumen udah melunasi ya kan, sebesar 650. Kemudian si perusahaan melakukan pencatatan transaksi kayak gini, di mana kasnya 560, kemudian pendapatannya 560. Harusnya kan pendapatannya kan harusnya nggak ada nih. Harusnya akun receivable kan. Kemudian yang harusnya lagi nominalnya 650, dia catat 560. Karena ini kekurangan apa, harus harus sama nih, harus 650. Berarti kita lihat selisihnya aja. Berarti dia itu harus menerima cash lagi sebesar $90. Maka kita buat yang ini, cash 50 di debit. Kemudian service revenue, karena ini emang udah terbuat, maaf udah dicatat 560, ya udah kita letakin di debit sebesar 560. Kenapa di debit bukannya di kredit? Karena kita untuk membuat transaksi perusahaan itu menjelaskan kondisi sebenarnya gitu kan. Gak mungkin diletakin di kredit lagi. Nah,
karena akun receivable tadinya nggak ada, kita harus masukin nih. Sebenarnya di kredit itu akun receivable, bukan service revenue. Makanya kita masukin full full nominal 650. Sedangkan kenapa tujuannya service revenue ini di debit? Karena biar service revenue itu nggak ada. Kan service revenue kan bertambah di kredit, berkurang di debit. Makanya kita balikin dari awalnya dia kredit, karena penambahan itu harusnya kan nggak ada. Maka kita letakin di debit. Karena cashnya masih kurang, makanya kita tambah 90 lagi. Sedangkan karena di sini belum ada akun receivable, ya udah kita tambahin akun receivable-nya sebesar nilai sebenarnya gitu. Mungkin sekian. Ya, Maaf juga makasih ya teman-teman kalau Rahman. aku ngejelasinnya cepat banget. Maaf. Makasih Rahman. Iya, Doi. Rahman, aku tadi telat join. Boleh yang ini nggak ya, yang nomor satu sama satu dua tiga kalau nggak salah. Nomor nomor berapa karena 1, 2, 3. Nah, nomor satu ini rumus pertama dasar akuntansi di mana aset aktiva sama dengan pasiva, aset aset apa? Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas ya kan? Di soal kan diketahui bahwa liabilitasnya turun nih 60.000. Berarti negatif. Kemudian owner equity atau ekuitasnya naik 45.000. Dia tanya total aset, apakah aset itu turun atau naik? Ya udah, liabilitas tambah ekuitas hasilnya aset gitu kan. Ya udah, ini jawabannya. Berarti itu yang B, decrease karena negatif ya kan. Berarti total asetnya 15.000 decrease turun. Lanjut di nomor 2 masih sama dasar akuntansi, rumusnya aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Namun di sini yang ditanyanya itu ya yaitu liability atau liabilitas ya kan. Ya udah kita balikin aja rumusnya. Liabilitas, maaf di sini salah rumus. Liabilitas sama dengan aset kurang ekuitas. Berarti 100.000 aset yang ini asetnya 100.000 dikurang sama ekuitas 60.000 jadinya 40.000 liabilitasnya yang A. Yang ketiga, bentar, yang ketiga, nah dia menanyakan modal akhir, ending big, ending kapital atau ending inventory bebas. Karena ini jasa ya berarti ending kapital ya kan. Dia nanya berapa sih owner kapital modal pemilik di akhir September. Ya udah, rumusnya itu modal awal ditambah pendapatan kurang beban kurang prepay. Jika ada investasi, investasi ini harus prepay karena dia bisa menambah, bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya ini yang investasi ini kalau ada keterangan lebih lanjut. Nah, lanjut. Di soal di awal September dia itu modal awalnya 147 juta. Ya udah kita masukin 147 juta. Lalu sepanjang bulan itu dia menerima pendapatan nih 48 juta. Ya udah kita tambahin sesuai rumus 48 juta. Lalu kemudian dia mengakui beban nih. Mengakui beban sebesar 26 juta. Ya udah kita kurang 26 juta. Nah, di sini kan ada yang 5 juta nih. Ini kan membeli equipment, membeli peralatan. Pembelian peralatan tidak memengaruhi modal. Membeli peralatan tidak mempengaruhi modal. Kenapa demikian? Karena, maaf, pembelian peralatan tidak memengaruhi modal. Kenapa demikian? Karena yang hanya memengaruhi modal itu pendapatan, beban, prepay,
dan investasi. Investasi untuk perusahaan itu sendiri. Investasi untuk perusahaan atau investasi pemilik untuk perusahaan. Nah, karena di sini di membelanya kan, makanya kita nggak masukin di angka di rumus atau di angkanya di apa penyelesaiannya nih. Makanya 147 juta ditambah 48 juta yang pendapatan dikurang 26 juta dikurang dikurang prepaid 3 juta investasi nggak ada. Jadi hasilnya 147 juta tambah 48 juta itu 195 juta dikurang 26 juta itu 169 juta dikurang 3 juta itu 166 juta. Eh, baik Farel, sampai nomor berapa ya Farel? Udah sampai nomor 3. Makasih Rahman. Oke. Apakah ada teman-teman masih ada yang bertanya? Kalau enggak, kita lanjut ke sesi KSK yang membahas UTS 2024. Baik teman-teman, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, boleh dilanjut mungkin sama Azka. Oke, sebelumnya selamat malam. Terima kasih Rahman atas penjelasannya dan juga terima kasih Kang Zarin yang telah mendampingi kami. Selanjutnya kita bakalan next ke soal UTS 2024. Teman-teman, suara saya kedengaran jelas? Dengaran. Jelas, Kak. Oke, yaudah. Karena tadi Hmm. beberapa udah sempat disinggung mengenai persamaan dasar akuntansi dan lain sebagainya. Dan sebenarnya buat di 2024 itu sebenarnya 11-12 juga hampir sama. Jadi aku bakalan loncat-loncat pembahasannya biar nggak tumpang tindih. Nah, yang pertama ini mengenai di nomor 10 ada mengenai revenue recognition atau pengakuan pendapatan di mana di sini nomor 10 pertanyaannya adalah kapan sih pengakuan pendapatan itu harus dicatat atau harus di-record. Nah, di kanan, sebelah kanan ini ada eh, salah satu slide dari PowerPoint dosen. Ini yang bakalan menjawab pertanyaan nomor 10. Jadi, revenue recognition itu dicatat atau di-record itu ketika performance obligation is satisfied atau ketika si uh, hutang pendapatannya itu di satisfy atau di dilakukan kayak gitu. Makanya jawabannya adalah yang nomor B, when the performance obligation is satisfied. Nah, selanjutnya ini mengenai adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Di sini ditanya mengenai jurnal penyesuaian itu sebenarnya dibutuhkan kapan aja sih? Nah, di kanan udah ada jawabannya, yaitu ke sorry, ini ketutupan. Yaitu di poin requires every time a company prepare financial statement. Jadi jurnal eh, jurnal penyesuaian itu dibutuhkan ketika setiap ada financial statement. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan, langsung dibikin jurnal penyesuaian. Nah, ini kan di soal sebenarnya udah ada jawabannya, tapi ternyata jawabannya salah. Jadi jangan diikutin. Jawabannya itu yang benar adalah yang D, every time financial statement are prepared gitu. Selanjutnya nomor 12. Nomor 12 ini adalah men-adjust supplies expense. Jadi pertama, walau company itu nge-purchase atau ngebeli supplies 6.000. Nah, habis itu berarti kan kalau di awal-awal berarti kan debitnya adalah supplies to cash. Suppliesnya nambah, cashnya berkurang kayak gitu. Nah, ternyata di akhir periode ada supply yang masih ada itu tinggal 1.800. Nah, kita mau nge-adjust
yang udah nggak ada tuh di adjustnya kemana sih? Di adjustnya ke expense dan juga ke supplies gitu. Nah, ini jawabannya benar yang C, yaitu debit supplies expense sebesar 4.200 tuh supplies sebesar 4.200. Nah, kenapa di sini 4.200? Gara-gara kita mau mencatat si supplies yang udah nggak ada. Kita mau mencatat di bulan tersebut, di periode tersebut, sebenarnya supplies yang udah hilang itu berapa sih kayak gitu. Nah, itu kan berarti selisihnya ya, selisih antara si supplies yang awal sama supplies yang on hands yang terakhir yang 1.800 itu. 6.000 kalau dikurangin 1.800 hasilnya adalah 4.200. Nah, nominalnya udah ketemu 4.200. Selanjutnya kita cari akunnya. Akunnya itu adalah supplies expense to supplies. Kenapa suppliesnya dikredit? Gara-gara kan yang kita catat supplies yang udah nggak ada, supplies yang udah berkurang. Makanya supplies kan aset. Aset kalau berkurang dikredit. Makanya kredit kita adalah supplies gitu. Dengan debitnya supplies expense atau beban supplies. Beban perlengkapan. Sorry. Nah, selanjutnya ini ada perihal eh, gaji. Sebenarnya ini hitung-hitungan sederhana. Jadi kita ditanya gaji. Jadi gini, digaji karyawan Mango Corporation itu digaji 18.000 dari hari Senin sampai hari Jumat. Berarti kan kita harus tahu dulu per harinya berapa. Tinggal 18 dibagi sama 5. Nah, di kalender akuntansi periode terakhir itu ada di hari Selasa tanggal 31 Desember. Nah, ditanya kalau misalnya ada pencatatan di Januari tanggal 2, salariesnya tuh berapa sih gitu. Nah, ini kita lihat jawabannya ada di sini. Nah, sorry, yang ini ya teman-teman. Nah, pertama, kita harus tahu dulu per hari itu berapa. Per hari 3.600 karena tadi 18.000 dibagi sama 5. Nah, habis itu 31 Desember itu kan tutup bukunya. Jadi nggak dimasukin, nggak di-include ke eh, pencatatan di Januari. Makanya yang dihitung itu hanya tanggal 1 sama tanggal 2 aja gitu. Jadi tinggal 2 dikali 3.600 hasilnya 7.200 kayak gitu. Ini hitung-hitungan simpel. Jadi jawabannya yang B, yaitu 7.200. Nah, selanjutnya ini ada teori dan materinya ada di sini, yang di kanan. Pertanyaannya adalah worksheet yang multiple column, itu sebenarnya memfasilitasi apa sih gitu, kayak membantu kita dalam ngapain sih si worksheet itu. Nah, jadi worksheet itu ada jawabannya di kanan, yaitu multiple columns form used in process and preparing financial statement. Jadi si worksheet ini, kalau teman-teman kan udah sering bikin worksheet ya, di bagian kanan-kanan paling terakhir kan itu ada income statement sama ada eh, balance sheet kayak gitu. Nah, jadi si worksheet ini didesain kayak cukup ini ya, sebenarnya cukup memudahkan kita kayak karena kita kayak tinggal apa namanya ganti-gantiin angka-angkanya aja kan. Nah, ini sebenarnya worksheet ini memfasilitasi kita buat nge-preparation for financial statement gitu. Makanya C jawabannya. Nah, selanjutnya ini juga teori sebenarnya. eh jadi di bawah ini adalah akun yang di close to income summary. Di closing jurnal closing kan biasanya tuh bla 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 to income summary, bla 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 to income summary. Jadi di sini pertanyaan adalah apa sih yang sebenarnya tuh gak di close ke income summary karena ada tulisan except di sini kecuali gitu. Di sini ada di bagian kanan, teman-teman bisa lihat di bagian key-nya. Yang pertama adalah close revenue to income summary. Berarti revenue di close to income summary. Berarti yang C itu dieliminasi ya karena uh, sebenarnya revenue itu di close to income summary gitu. Karena itu benar sebenarnya gitu. Nah, habis itu yang dua adalah close expense to income summary. Berarti opsi yang A itu nggak kita pilih ya. Nah, kan sisa dua nih B sama D.
D itu all of these are close to income summary. Udah pasti salah. Berarti yang benar adalah yang B, yaitu owner's drawings. Kenapa owner's drawings? Karena teman-teman bisa lihat di poin yang keempat, yaitu owner's drawings itu di close-nya to owner's capital. Karena kalau misalnya teman-teman drawings kan ngurangin si ini ya, ngurangin si owner's capital kita gitu. Maksudnya kayak orang drawings udah pasti ngedrawings dari capital mereka kan. Nggak mungkin drawings dari hal-hal lain gitu. Nah, makanya di close-nya adalah owner's drawings to owner's capital. Kayak gitu. Nah, nomor 16 ini sebenarnya kalau teman-teman lihat itu panjang, tapi ini rada menjebak karena teman-teman bisa langsung lihat di soalnya aja. Setelah jurnal closing udah di post, revenue itu balance-nya tuh berapa sih gitu. Teman-teman tahu kalau misalnya em, closing journal itu adalah beban sama pendapatan. Kalau misalnya udah di close itu kan biar saldonya nol. Biar ketika di periode selanjutnya itu udah purely di pendapatan dan beban di bulan itu aja. Nggak ada yang dari bulan-bulan lalu tuh nggak include gitu. Nah, makanya sebenarnya ini nggak usah dihitung dan cukup dibaca aja pertanyaannya, yaitu pasti jawabannya adalah yang A, nol. Karena kalau misalnya udah closing akun revenue, akun pendapatan udah pasti nol, kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya. Ini teori juga, in perpetual inventory system atau pencatatan secara perpetual, cost of goods sold itu dicatatnya tuh setiap apa sih gitu. Ada yang on daily basis, monthly basis, annual basis, atau with each sale gitu. With each sale tuh berarti ketika ada penjualan langsung dicatat ke COGS gitu. Teman-teman bisa lihat di kanan. Di kanan ini adalah contoh kalau misalnya, contoh journal entries kalau misalnya ada penjualan gitu. Kalau misalnya ada orang yang kalau misalnya ada orang yang beli barang ke kita, nah di sini langsung mempengaruhi empat. Kalau pakai perpetual ya, mempengaruhi empat akun. Pertama, cash to sales revenue, atau kalau misalnya dia ngutang ya udah akun receivable to sales revenue. Terus yang kedua, kita harus nyatet, kita harus langsung nyatet si inventory kita tuh sebenarnya berkurang kayak gitu. Inventory berkurang kan, inventory kita berkurang di kredit. Nah, debitnya itu apa? Debitnya itu adalah cost of goods sold gitu. Jadi basically cost of goods sold itu adalah inventory yang udah kejual. Kalau misalnya cost of goods sold, kalau misalnya inventory barang persediaan kita itu belum kejual, ya udah namanya inventory aja biasa. Tapi kalau misalnya udah kejual, ya udah itu dia ganti nama jadi cost of goods sold kayak gitu. Berarti dijawab, kita bisa jawab nomor 17 ini ketika setiap ada penjualan kayak gitu. Makanya yang D jawabannya. Nah, selanjutnya nomor 18 ini ada 2/10 dan 30 kayak syarat diskon. Sebenarnya jadi nomor 18 ini adalah ketika purchase merchandise inventory tapi ngutang yaitu purchase merchandise-nya 7.000. Nah, ternyata si Howard Company-nya itu ngutangnya dengan terms-nya itu adalah 2/10 and 30. 2/10 and 30 adalah 2%. 2% per 10. 10 itu adalah 10 hari setelah 10 hari dari dia nge-purchase-nya tuh tanggal berapa. N per 30 adalah 30 hari. Jadi kayak jangka waktu dia harus bayar si utangnya itu adalah 30 hari. Kayak gitu. Nah, ditanya net COGS-nya itu, net cost of goods sold-nya itu berapa ketika si Howard Company-nya itu ngebayarnya itu masuk dalam si diskon gitu, periode diskon. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, nomor 18 ini, jadi pertama kita harus tahu dulu, kan tadi ada dua, tahu diskonnya dulu. Diskonnya itu adalah 2%. Nah, makanya 2% dikali price-nya berapa? Price-nya 7.000, jadi 140. Tinggal dikurang aja 7.000 sama 140 dikurang jadinya 6.860. Nah, berarti oh, si Howard Company-nya itu bakalan bayar 6.860 jika dia bayarnya itu di periode diskon kayak gitu.
Nah, selanjutnya nomor 19 ini mengenai, jadi 19 ini kita ditanya net income-nya. Nah, teman-teman sebelum kita ke nomor 19, teman-teman bisa lihat dulu di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu adalah contoh income statement yang bakalan kita bisa tahu net income-nya tuh berapa gitu. Jadi kalau misalnya di income statement itu, cara nyari net income itu adalah tinggal revenue dikurang sama expense aja, kayak gitu. Total revenue dikurangi sama total expense. Nah, berarti kalau udah tahu cara nyari net income mana, kita lanjut aja ke soal. Nah, berarti di sini kita harus identifikasi mana yang masuk ke revenue, mana yang masuk ke expense. Sebenarnya ini kelihatan banget ya. Jadi yang pertama, eh, dia punya si Shelby ini punya pendapatan dari supply store sebesar 65.000. Nah, ternyata dia juga punya expense. Expense-nya, COGS-nya itu 33.000, terus ada operating expense-nya 7.000, terus dia ternyata punya rent revenue atau eh, pendapatan sewa. Pendapatan sewanya dia ternyata 2.000. Nah, terus dia pernah ngejual truk delivery truknya dia, tapi rugi. Ternyata ruginya itu 3.000 kayak gitu. Nah, ini angka-angka yang nominal-nominal yang ada di sini bisa langsung kita pindahin aja buat kita tahu net income-nya itu berapa. Oke. Ini udah dimasukin semua sebenarnya dan udah di total. Jadi supply store revenue masuk ke revenue 65.000 tadi, terus rent revenue yang bakalan menambah si revenue-nya dimasukin juga. Terus karena udah nggak ada cuman itu doang dari soal, makanya total revenue-nya berarti 67.000. Nah, terus kita langsung masukin bebannya aja, ada COGS, ada operating expense sama loss on the sale. Karena dia rugi, makanya kita masukinnya ke beban kayak gitu. Nah, COGS-nya ada di 33.000, terus operating expense-nya ada di 7.000, loss on the sale-nya ada di 3.000. Semuanya ditambah untuk cari total expense-nya, lalu net income-nya tinggal si revenue dikurangin sama expense, yaitu 24.000. Jawabannya yang C, 24.000. Nah, selanjutnya adalah nomor 20. Nomor 20 ini ditanya, dia mau nanya si cost of goods sold di bulan ini itu berapa sih gitu. Berapa inventory yang kejual pada bulan ini. Caranya adalah di kanan, ini sebenarnya ada caranya, yaitu kalau teman-teman bisa lihat beginning inventory, kalau beginning inventory, terus kalau misalnya ada purchase-nya, ada penjualan barang dagang, sorry, kalau ada pembelian barang dagang, berarti nanti ditambahin buat mencari uh, goods available for sale. Goods yang available buat dijual, kayak gitu. Nah, terus habis itu eh, lalu kita kurangin dengan ending inventory-nya, baru kita ketahuin si COGS-nya atau cost of goods sold-nya. Ini, rumus-rumus ini bakalan kita terapin untuk soal nomor 20. Jadinya soal 20, ini dia soal nomor 20. Beginning inventory-nya kita masukin 8.500. Purchase-nya ternyata selama periode tersebut dia membeli si inventorinya lagi, membeli persediaannya lagi sebesar 35.000. Terus setelah 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 diketahui bikin inventory dan juga purchase-nya, kita bisa nambahin mereka buat biar kita tahu yang available for sale itu berapa. Nominalnya ada di 43.500. Terus tadi diketahui juga ending inventory-nya berapa. Jadi ending inventory-nya itu ada di 8.200. Jadi buat nyari COGS-nya tinggal dikurangin aja. Karena kan COGS adalah inventory yang udah kejual, yang udah nggak ada. Jadi tinggal diselisihin aja, hasilnya adalah 35.300. Jawabannya yang A. Oke, sebenarnya buat soal UTS di tahun 2024 itu ada 2 esai dan juga 1 case gitu. Kalau misalnya keburu, kita bakalan bahas semuanya, ya, teman-teman. Sampai di sini untuk pilihan ganda tadi, apakah ada yang ditanyakan?
Kalau nggak ada, kita bakalan move ke SI. Oke, kita bakalan move ke SI ya teman-teman. Anyway, kalau misalnya tiba-tiba suaraku mengecil atau rada eh, nggak jelas, boleh langsung raise hand aja biar aku tahu. Kalau misalnya ngomong, takutnya sinyal aku juga jelek, jadi delay. Nah, selanjutnya, di SI yang pertama ini, kita bakalan menghitung nih instructionnya, bisa langsung dilihat aja instructionnya, yaitu kita nyari si COGS-nya berapa, cost of good available for sale-nya berapa, sama ending inventory-nya berapa dari eh, data yang ada di atas ini. Dari net sale sampai purchase. Kayak gitu. Nah, di kanan ini ada kayak sedikit sedikit rumus yang pernah saya bikin. Salah satunya buat ngerjain modul juga sebenarnya. Bisa langsung kita move aja ke sini. Oke. Pertama, kita bakalan nge-copy dari net sale sampai purchase ini biar kita bisa tahu apa aja yang kita butuhkan. Net sales. Nah, oke. Jadi untuk nyari COGAS atau cost of good available for sale itu tinggal dari beginning inventory sampai beginning inventory terus dikurangin purchase discount, dikurangin purchase return allowance, ditambah sama freight in, sama ditambah sama purchase. Itu masuk ke cost of good cost of good available for sale kayak gitu. Nah, di sini udah ada dan udah dijumlahin juga. Jadi cost of good available for sale itu kan adalah inventory yang ready buat dijual. Nah, beberapa hal yang beberapa part yang mempengaruhinya itu yang pertama adalah si beginning inventory-nya, terus ada diskon pembelian, terus ada yang return and allowance, terus ada freight in dan juga purchase kayak gitu. Karena mereka-mereka ini variabel-variabel inilah yang bakalan mempengaruhi cost of goods eh, yang bakal mempengaruhi inventory kita yang ready buat dijual itu berapa kayak gitu. Nah, karena purchase discount sama purchase return allowance itu sifatnya mengurangi, jadi tinggal dikurangin aja. Makanya tadi beginning inventory awal kita kalau ada itu dikurangin sama purchase discount, terus dikurangin sama purchase return allowance, habis itu ditambah sama freight in, ditambah sama purchase yang purchase yang di periode tersebut kan kita bisa aja ya tiba-tiba kita beli purchase kita beli inventory kita kayak gitu. Nah, itu yang bakalan nambahin si COGS atau cost of good available for sale kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kan udah ketemu ya berarti ininya yang B-nya itu berapa? Yang B-nya kan tadi udah ketemu dengan cara tersebut. Terus kita berarti fokus ke nyari cost of goods sold sama ending inventory itu gimana nyarinya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ada keterangan net sales sama gross profit sama operating expense yang belum kita pakai tadi. Karena tadi kan kita makainya sebatas kayak bikin inventory, sebatas yang emang mempengaruhi si inventory yang available buat dijual kayak gitu. Nah, kita sekarang akan bermain dengan net sales, profit dan juga operating expense. Nah, di sini jadi buat tahu net loss-nya berapa, net loss-nya itu berarti kayak buat tahu net loss-nya berapa, itu adalah tadi kan kita ada net sale ya. Nah, net sale-nya ini bakalan ditambah sama si COGS. COGS ini dari mana? COGS ini dari COGAS dikurangin sama ending inventory. Gitu. Jadinya COGS atau inventory yang udah kejual. Kayak gitu. Nah, habis itu tadi kita bisa masukin gross profit dan juga expense kita tadi. Expense tadi eh expense tadi
yang udah diketahui di soal kayak gitu. Kalau teman-teman lihat gross profit itu dari sini. Nah, dari net sales dikurangin sama COGS gitu. Lalu jadilah kalau dikurangin jadi net loss. Kenapa net loss? Gara-gara si expense-nya lebih besar daripada gross profit yang didapatkan oleh perusahaan kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke esai nomor 2. Esai nomor 2 ini sebenarnya kita cuma ngejurnal aja. Wait. Nah, kita cuma ngejurnal aja. Aku bakalan split dulu. Bisa kelihatan dua-duanya, teman-teman? Oke, kita bakalan ngejurnal di esai yang kedua ini. Nah, sebenarnya ini udah ada jurnalnya juga. Jadi, kita identifikasi aja bareng-bareng. Sorry. Hilang. Nah, ini ada 9 transaksi. Di sini ada 9 transaksi yang bakalan kita taruh di jurnal. Di jurnal, jurnal biasa. Yang pertama, investasi 42.000 secara cash ke bisnisnya. Nah, ini, aduh bentar ya. Nah, ini bisa langsung kita jurnal sebagai cash to owner's capital. Aku yakin teman-teman juga udah familiar sama ini, gimana caranya ngejurnal investasi. Terus buat nominalnya masih sama, nggak ada perubahan. Terus yang kedua adalah purchase land 28.000 forecast. Jadi dia ngebeli tanah 28.000 tunai. Nah, berarti landnya land to cash untuk akunnya. Terus untuk nominalnya itu biasa, nggak ada perubahan sesuai sama ada di soal 28.000, 28.000. Terus yang nomor 3 adalah purchase equipment sebesar equipmentnya harganya 18.000, tapi ternyata dia ada ngutang di sini on credit. Makanya kita bisa tahu kenapa dia ngutang karena di sini ada keterangan on credit. Buat cashnya, eh, jadi dia nggak sepenuhnya ngutang. Dia ada bayar cash, bayar secara tunai 4.000, tapi sisanya ngutang. Nah, di sini kita bisa jurnal. Jurnalnya adalah equipment, karena equipmentnya bertambah di debit. Terus baru cash, karena dia nge-spend cashnya dia, walaupun cuma 4.000 doang. Dan juga account payable, gara-gara dia ngutang. Karena ngutang, jadi karena utangnya bertambah, account payable-nya di kredit. Gitu. Nah, jadilah cara tahu account payable-nya berapa, ya tinggal dikurangin aja antara equipment sama cash-nya doang. Oke. Nah, selanjutnya nomor 4 adalah purchase supplies on account 800. Ini udah jelas-jelas dia ngutang secara keseluruhan. Jadi nggak usah ada hitung-hitungan lagi. Jadi supplies to account payable sebesar 800.000. Terus nomor 5, teman-teman bisa lihat di sini, membayar asuransi 1 tahun untuk 1 tahun 1.200. Nah, di sini karena kita masih ngejurnal secara general, jadinya eh, dan kita nggak sedang menyesuaikan, makanya di sini teman-teman bisa lihat 1.200-nya utuh, nggak ada pengurangan, nggak ada apapun itu. Dan untuk akunnya prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka to cash kayak gitu. Nanti ini bakalan berubah kalau misalnya disuruh penyesuaian gitu. Pasti kan di sini kan dikasih tahu ya kalau misalnya 1.200 ini itu untuk 1 tahun. Sedangkan kalau misalnya pencatatan dalam akuntansi kan kalau perusahaan-perusahaan biasanya ya mencatat sebulan terus ditutup, sebulan terus ditutup kayak gitu. Nah, itulah yang menyebabkan nanti ada adjusting journal kayak gitu. Nah, selanjutnya ada di nomor 6, di transaksi ke-6, receive 3.500 cash gara-gara eh, service perform. Karena emang
karena emang ngasih jasa kayak gitu. Makanya di sini karena receive cash, jadi cash tuh service revenue karena itu merupakan salah satu dari pendapatan kita. Nggak ada perubahan buat nominalnya. Teman-teman bisa lihat di sini nominalnya tetap 3.500. Selanjutnya nomor Maaf Aska, sebentar. iya Kak. Kamu ini split screen ya? Iya, nggak kelihatan ya? Untuk ya yang speed sheet-nya. Oh, sebenarnya nggak kelihatan. Oh, sorry, Ya, sorry. Oke, udah. Berarti, wait. mungkin di entire window aja. Oke, oke. Bentar ya, teman-teman. Sorry, sorry. Kalau kayak gini kelihatan. Kelihatan sih kayaknya. Ada previewnya juga di aku soalnya. Aman, aman. Oke. Sorry, sorry. Karena ini jurnal umum, kayaknya nggak perlu aku ulangin karena emang eh, aku bakalan ngasih lihat aja dari atas. Karena emang jurnal umum teman-teman juga udah cukup familiar dan emang untuk nominalnya nggak ada nambah, nggak ada kurang or something else. Jadi di sini tadi ada cash, owners capital, nominalnya sama, semuanya sama. Paling tadi di rada catatan di bagian equipment to cash and account payable karena emang dia setengah cash, setengahnya lagi account payable, setengahnya lagi dia ngutang kayak gitu. Sisanya sama semuanya sampai tadi di nomor 8. Nah, di nomor 8 ini adalah dia membayar eh, gaji employee 2.800. Ini sama gaji expense, which expense to cash karena ngebayarnya secara cash, karena ngebayarnya secara tunai 2.800 sama, nggak ada perubahan. Drawings juga dia withdraw atau narik narik capitalnya dia sebesar 2.300. Nah, ini bisa langsung aja ditaruh di sini. Kayak gitu. Jadi untuk general jurnal mudah-mudahan bukan B aja ya, maksudnya kayak mudah-mudahan nggak ada pertanyaan karena emang ini baru di awal dan cukup sering dilakukan, cukup sering latihan kayak gitu. Nah, bentar. Selanjutnya ini bakalan masuk ke benar-benar ini keadaan ya. Selanjutnya kita bakalan masuk ke case. Di sini udah ada, di sini kita bisa lihat instruksinya dulu. Jadi instruksinya adalah, nah, jadi instruksinya adalah yang pertama, bikin trial balance worksheet. Habis itu prepare income statement, owner's equity, terus ada adjusting entries, dan juga ada closing entries di worksheet semuanya gitu. Berarti kita bikin worksheetnya terlebih dahulu, terus nanti bakalan ada, kalau teman-teman bisa lihat di instruksi yang B, dia ada additional investment in business 20 juta. Nanti kita pikirannya nanti ketika kita ngerjain itu. Pertama, kita ngerjain step si trial balance-nya dulu dengan kita masukin informasi-informasi yang ada di sini. Nah, ini dia. Ini rada, tapi masih bisa kebaca. Jadi ini tinggal kita masukin aja ke worksheet dan kayaknya teman-teman juga udah cukup familiar sama worksheet ya. Nah, ini dia worksheetnya. Ntar ya. Oke. Di sini sebenarnya udah aku kerjain semuanya, jadi nanti tinggal di input-input aja. Karena emang pertama kita bakalan nge-input yang ada di sini, yang ada di kiri ini ke worksheet. Jadi nge-inputnya itu harus tahu debit sama kreditnya tuh apa. Jadi cukup harus diperhatiin juga debit kreditnya, jangan sampai di awal di unadjusted trial balance
gara-gara salah debit kredit. Kayak basically debit kreditnya cuman kayak ya udah kalau aset tambah di debit berkurang di kredit kayak gitu aja. Nah, ini juga nggak terlalu ribet bagian unadjusted trial balance-nya karena emang udah diketahui dan nominalnya nggak ada yang berubah di sini, cash, account receivable sampai ke ini beban lain-lain expense. Yang miscellaneous expense ini karena di sini emang untuk di soalnya diketahuinya sampai di situ aja kayak gitu. Nah, biasanya untuk di worksheet langsung dijumlahin gitu. Ini jumlahnya bisa langsung disum, sebelahnya debit kredit juga. Kalau udah balance, udah aman berarti dari si debit ataupun kreditnya juga eh, udah oke, bisa langsung ke adjusting entries-nya gitu. Nah, karena kita disuruh bikin adjusting entries yang jurnalnya juga, jadi akan lebih baik dan akan biar nggak terlalu pusing, kita bakalan bikin adjusting entries-nya terlebih dahulu. Ada di sini. Nah, adjust, adjustment journal entry gitu. Adjustingnya ada di sini, ada di sebelah kiri, agak ketutupan sama jempol orang, tapi nggak apa-apa masih bisa kebaca. Yang pertama, apa aja yang harus di-adjust di sini? Yang pertama adalah ada supplies yang ternyata masih ada di kita. Jadi kita nggak adjust supplies yang udah nggak ada gitu. Di sini diketahuin bahwasannya supplies count refills only 960.000 supplies on hand. Berarti si 960 ribunya ini adalah supplies yang masih ada di kita. Adapun yang bakalan kita adjust, bakalan kita sesuaikan adalah supplies yang udah nggak ada. Gitu. Kayak tadi di pilihan ganda. Nah, eh, akunnya adalah supplies expense to supplies. Kenapa ini nominalnya yang ini nominalnya beda sama yang di soal 9.600 karena emang ini nominal yang udah hilang, yang udah nggak ada. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mengurangi si supplies yang ada di sini yang tadinya 4 juta, supplies yang di awal-awal 4 juta dikurangin sama yang on hand 960.000 gitu. Hasilnya berapa? Hasilnya 3.040.000 kayak gitu. Nah, yang kedua, apa sih yang harus kita adjust adalah depreciation equipment. Ternyata depreciation equipment untuk di Maret, untuk di bulan ini, itu adalah 500.000. Nah, kalau kita lihat tadi, ada accumulated depreciation equipment, akumulasi depresiasi peralatan, ada di 2.500.000. Yang padahal di bulan Maret itu, yang harusnya depresiasi yang harusnya si peralatan itu nilai peralatan yang seharusnya depresiasi menurun itu harusnya cuma 500 doang, nggak sampai 2.500.000. Gimana caranya? Caranya adalah di adjust, disesuaikan, yaitu depreciation equipment expense, beban eh, depresiasi to accumulated depreciation expense sebesar 500. Tidak ada yang 500 ini. Kenapa ini 500? Karena emang di soal dijelasin bahwasannya di bulan ini tuh cuma 500 doang gitu. Makanya di adjustmentnya bisa langsung kita taruh 500. Kalau tadi yang supply expense itu kan harus kita kurang-kurangin karena emang kita nyari yang nggak ada gitu. Pada untuk supply tersebut gitu. Tapi kalau misalnya depreciation equipment expense udah diketahuin kalau misalnya di Maret ini depresiasinya tuh sebesar 500 kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah unearned revenue amounted to 520 untuk di Maret. Nah, ini adalah kita ngakuin kalau misalnya kita ada unearned service revenue kayak gitu. Jadi ini juga langsung aja ditambahin, maksudnya ini langsung aja dimasukin tanpa ada pengurangan pertambahan, karena emang kita mengakui kalau misalnya eh, ya udah ada unearned service revenue di situ gitu pada bulan si Maret ini gitu. Nah selanjutnya ada yang ke satu dua, yang keempat adalah accrued salaries 1.400.000. Nah kita
kita mengakui ada ada salaries expense sebesar 1.400.000 kayak gitu. Nah, makanya untuk akunnya adalah salaries expense to salaries payable sebesar 1.400.000. Nah, selanjutnya nomor 5 ini commonly ya. Maksudnya kayak nomor 5 sering ada di adjustment karena prepaid insurance itu sering ada di adjustment. Anyway, di sini adanya cukup, cukup kenceng, cukup masih kedengeran kan? Masih. Oke, oke. Makasih. Nah, jadi di sini dikasih tahu kalau misalnya prepaid insurance yang ada di awal-awal itu tuh sebenarnya buat 2 tahun, 2 tahun starting di di Maret bulan ini gitu. Jadi yang harus kita adjust kan berarti yang bulan ini aja kan. Maksudnya kayak expense si insurance expense di bulan ini aja tuh berapa kayak gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat prepaid insurance itu tuh bisa sampai 12 juta. Padahal 12 juta ini buat 2 tahun gitu. Jadi gimana caranya? Caranya adalah 12 juta dibagi sama 24.000. 24. Karena 2 tahun kan 24 bulan. Sorry. Iya, 2 tahun kan 24 bulan. Kita mau tahu di bulan ini aja ada berapa gitu. Makanya 12 juta dibagi sama 24. Hasilnya 500. Jadi buat di bulan ini insurance expense-nya adalah 500. Kayak gitu. Nah, selanjutnya advertising expense have been incurred, tiga juta 500. Nah, ini sama kayak si atasnya tadi insurance expense, tapi bedanya ini nggak ada nggak ada yang harus nggak nominalnya nggak ada yang harus ditambah atau dikurangin atau dibagi. Jadi langsung aja advertising expense to prepaid advertising 3.500.000 3.500.000 kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah ini notes payable dengan bunganya 6% dengan jangka waktunya 2 years kayak gitu. Nah, notes payable kan itu adalah utang yang ada bunganya. Jadi di sini kita harus ngitung terlebih dahulu. Kita harus ngitung dulu sebenarnya untuk 1 bulan ini berapa sih interest beban interest kita dan interest payable kita tuh berapa kayak gitu. Caranya adalah tadi kan udah diketahuin untuk si notes payable di sini. Notes payable-nya adalah 15 juta. Nah, si 15 jutanya ini dikali sama 6% dibagi sama 24. Dibagi sama 24. Kenapa dibagi 24? Karena itu kan buat ini adalah notes payable untuk 2 tahun. Kayak gitu. Jadi dibagi 24 karena kan kita cuman mau tahu di bulan ini berapa notes payable-nya, berapa interest expense-nya, kayak gitu. Hasilnya adalah 37.500 gitu. Jadi yang kita adjust tuh ini. Jadi ini yang cukup kita adjust karena emang yang diketahui di soal tuh ini. Oke. Nah, setelah kita bikin soal ini, kita masukin ke worksheet-nya. Di sini ada adjusting entries. Bisa dimasukin sesuai dengan debit dan kredit. Dan biasanya untuk, tadi kan ada beberapa akun yang baru keluar. Nah, akun yang baru keluar biasanya ditaruh di paling bawah. Kenapa gitu? Tahu biar tahu aja kalau misalnya ini akun muncul ketika ada si adjustment kayak gitu. Nah, udah dimasukin semuanya. Setelah dimasukin semuanya, tinggal kita sum aja debit kreditnya. Kalau misalnya nggak ada typo dan nggak ada salah input debit to kredit ataupun sebaliknya, nanti pasti balance segini. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah adjusted trial balance. Di sini kita tinggal lihat aja sebenarnya hasil dari adjustmentnya itu kan karena ada adjustment makanya kita harus bikin trial balance-nya lagi gitu karena pasti ada perubahan kan. Teman-teman juga pasti udah familiar karena emang ini tinggal kalau misalnya nih di unadjusted trial balance-nya nggak ada di debit terus nggak ada
adjusting, nggak ada yang disesuaikan. Ya udah tinggal ditaruh aja di sisi yang sesuai, debit atau kredit di bagian adjusted trial balance kayak gitu. Tuh, buat yang cash nggak ada perubahan, account receivable juga nggak ada perubahan, buat di supplies ada perubahan karena tadi ada adjustment. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini di sini udah dimasukin rumusnya, yaitu si unadjusted trial balance di debitnya itu dikurangin sama adjusting entries. Kenapa dikurangin? Gara-gara yang di sisi yang sebelumnya itu, yang sebelum di adjust itu tuh di debit, sedangkan di adjusting entries itu tuh di kredit. Makanya dikurang kayak gitu. Kalau misalnya beda penempatannya debit sama kredit tinggal dikurang, tapi kalau misalnya sama-sama di debit atau sama-sama di kredit tinggal ditambahin aja kayak gitu. Nah, di prepaid advertising juga ada perubahan kan, makanya ini udah di tinggal ditambah atau dikurang. Kalau ini berarti dikurang. Terus tadi yang atasnya tadi juga prepaid insurance juga dikurang. Ini sama aja, tapi paling kita buat mencari ini sebenarnya tinggal dilihat di adjusting entries-nya aja kayak gitu. Sampai di bawah sini nanti seperti biasa kita sum biar kita tahu udah balance atau belum. Kalau misalnya belum balance mungkin ada rumus yang salah, rumus pertambahan atau pengurangan yang salah, atau debit kreditnya kebalik kayak gitu. Sebelumnya Kang maaf, Kang Zarin, Ya, kenapa? ini boleh dilanjut aja atau di skip? Karena udah jam 7. Eh, boleh lanjut aja. Dikit lagi kan, nanggung. Oh ya udah, kita ada cepet ya teman-teman. Habis itu setelah udah semua di adjusted trial balance, kalau misalnya di sini udah balance, nanti kita bisa langsung move ke sebelahnya. Sebelahnya ada apa? Ada income statement. Income statement ini, bentar, wait, oke. Jadi untuk di income statement ini, yang dimasukin itu cuman dari sini aja nih, cuman dari revenue, expense, udah itu aja yang dimasukin di debit sama di kredit buat si income statement kayak gitu. Nah, di sini kan ada payable, nih, ada payable, ada interest payable, terus ada salaries payable. Ini hati-hati ya teman-teman, jangan sampai dimasukin ke income statement gitu. Jadi harus diperhatiin kayak gitu. Nah, di sini sama aja, kita cuma tinggal mindahin dari adjusted trial balance ke income statement, yaitu akun revenue dan juga akun expense. Sesuai di debit atau di kreditnya. Terus kita sum semuanya di sini. Tuh, oke. Jangan dihitung satu-satu ya, di sum aja semuanya. Habis itu ini buat di sini memang udah pasti nggak balance karena emang kita mau tahu net income-nya berapa kayak gitu. Selisihnya itu namanya net income. Nah, nanti kalau misalnya nih eh, di debit berarti emang itu dia surplus kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya si debitnya ini lebih rendah karena kan emang debitnya ini lebih rendah daripada kredit, ya udah berarti emang menandakan dari transaksi ini tuh sebenarnya mereka tuh surplus kayak gitu. Nah, hasil dari selisih ini nih, teman-teman bisa lihat di sini. Nih, ini kan selisih antara si debit sama di kredit. Hasilnya segini, 740, 742 ini. Kalau misalnya ditambahin sama atasnya, nanti hasilnya sama aja kok. Di debit kreditnya sama-sama. Sama gitu. Nah, terus selanjutnya kita ke balance sheet-nya. Di balance sheet itu mencakup si aset, habis itu ada payable dan juga sampai di owner's capital and owner's drawings. Jangan lupa kalau misalnya tadi kan di bawah ada salaries payable sama interest payable itu dimasukin juga ke balance sheet kayak gitu. Jangan sampai kelewatan. Jangan sampai terlewat gitu. Sesuai ini tinggal dipindahin aja di debit kreditnya. Kalau misalnya udah sesuai pasti nanti
bakalan balance, bakalan balance di sini artinya nah, sorry. Nah, selisihnya ini bakalan sama sama kayak si income stat kayak gitu. Walaupun ininya beda ya, jumlah ininya beda, walaupun jumlah yang akuntan kuning ini berbeda, tapi selisihnya mereka tuh tetap sama antara income statement sama balance sheet. Nah, kayak gitu berarti eh, kita udah mengerjakan worksheet secara keseluruhan sampai si balance sheet ini. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita disuruh buat bikin income statement yang di jurnal biasa, itu kita tinggal bikin aja kayak gini ininya income statementnya dengan nominal yang ada di yang ada di worksheet sebelumnya kayak gitu. Nih, ini tinggal kita masukin aja sesuai revenue, expense, terus nanti dikurang jadinya net income. Nih, net income yang ada di sini, net income yang ada di income statement ini itu bakalan sama kayak yang di sini, yang di bawah sini tadi yang aku tandain merah, kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi juga dikasih tahu kalau misalnya kita harus bikin owner's equity statement. Nah, owner's equity statement ini mencakup owner's capital di awal bulan. Terus kalau misalnya ada additionnya itu ada net income sama investment. Kalau dia ada investment, less itu dikurangin sama drawings. Kalau dia ada drawings, kebetulan dia ada semuanya ya. Dia tadi mention kalau misalnya dia ada investment, dia juga mention kalau misalnya dia ada drawings gitu. Jadi tinggal dimasukin aja di sini. Karena tadi dia nggak mention di soal nggak dimention di awal Maret itu capitalnya dia berapa, kita bisa tulis aja di sini nol, nah, di sini nol, yang kuningin nol. Nah, habis itu baru di net income sama investment. Net income-nya sesuai sama yang ini, yang 742.500 dimasukin ke sini. Terus investment yang ada di soal tadi tuh 20 juta itu kita masukin ke sini sebagai buat nambahin si capitalnya orang ini gitu. Terus nanti ada drawings, di sini ada drawings ya kan. Nah, nih, di sini ada drawings 2.200.000. Ini tetap nominalnya sama 2.200.000 kita masukin ke sini. Baru nanti kita tambah-tambah kurang-kurang. Gimana caranya? Tinggal si owner's capital awal ditambah sama net income, ditambah sama investment, dikurangin sama drawings. Kayak gitu. Nah, udah selesai. Jadi ini adalah owner's capital dia di akhir bulan Maret. Ada sekitar 18.500 sekian. Terus ada balance sheet. Nah, untuk balance sheet ini basically kita tinggal mindahin yang dari worksheet ke sini karena kan emang di worksheet udah semuanya kita kerjain. Kalau misalnya di soal pengen balance sheet yang kotak sendiri, ya udah kita tinggal bikin kayak gini aja gitu. Gimana caranya? Tinggal kita masukin dulu yang pertama semua aset kita taruh di sini. Jangan lupa buat accumulated depreciation itu sifatnya mengurangi. Jadi nanti harus dikurangin gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang total aset habis itu ntar kayak ditambah-tambah semua gitu. Harus diperhatikan si accumulated depreciation-nya. Karena accumulated depreciation itu sifatnya mengurangi. Kayak gitu. Ini untuk total aset ada di 70.800 sekian. Terus kalau misalnya semua aset udah kita masukin akun-akunnya dan nominal-nominalnya sesuai dengan yang ada di worksheet, kita bakalan menemukan si total aset ini kayak gitu. Nah, selanjutnya di balance sheet itu kan adalah aset sama dengan liabilities plus owner's equity. Jadi di sini di paling bawah ini ada mengenai owner's liabilities and equity. Liabilities and owner's equity. Nah, ini juga sama aja dimasukin semuanya yang ada di worksheet ke sini. Terus eh, ada lalu kalau misalnya udah semuanya si liabilitiesnya udah kita masukin semuanya, nanti kita total
Terus nanti kita masukin si owner's capital. Owner's capitalnya dari mana? Owner's capitalnya dari sini. Dari tetap dari sini. Owner's capital. Owner's capitalnya tetap dari si worksheet ini 30.300.000. Tapi kalau teman-teman ingat tadi ada investment. Nah, investment kita tambahin sendiri di jadi 3.300 itu ditambahin sama investment, jadilah si owner's capital ini kayak gitu. Terus nanti kita taruh di sini ada total owner equity-nya. Terus baru deh kalau misalnya udah ditambahin jadi deh. Jadi di sini total aset sama dengan total liabilities plus owner's equity. Kayak gitu. Berarti kita sudah menyelesaikan case yang ada di soal UTS 2024. Begitu. Apakah sampai saat ini teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Jika tidak, tidak apa-apa. Terima kasih. Boleh teman-teman kalau ada yang mau ditanyain. Baik, karena tidak ada yang bertanya, untuk sesi pematerian disebutkan sekian. Dan untuk selanjutnya kita akan mendokumentasikan terlebih dahulu ya. Bagi teman-teman yang masih open, boleh di on camin dulu kameranya sebentar. Dan untuk Teh Kalia boleh untuk mendokumentasikan. Oke, teman-teman di onin dulu kameranya. Oke, aku mau SS ya dari slide pertama dulu. Boleh nih kalau mau gaya acak gini nih. Gini guys, huruf A kecil. Atau gini juga boleh. Kayak aku screenshot lagi ya. Slide kedua. Ditahan ya guys gayanya. Oke, thank you. Oke, mungkin sudah selesai sesi asal kali ini.